Ibadah online mengikuti anjuran pemerintah, Gereja Betani Bulungan menemani Minggu pagi saudara melalui ibadah online YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom, damai sejahtera menyertai kita semua pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat semua? Kita percaya Tuhan baik. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan, yang boleh pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, datang dalam hadirat-Mu, membawa pujian syukur hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan Kau berkati pada kami pagi hari, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bahkan taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat-berkat, bahkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan berkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kami. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bersuka kita pagi hari ini. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, itu janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku tak terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang berdoa, ku kan nambah dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan berita bagi kami. Firman-Mu Tuhan, dalam kakimu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku tak terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh berdoa, ku kan nambah dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, hey, aku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
ini yang tetap dalam hadirat Tuhan jemaat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang dalam hadirat. Kami mau menyembah karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat aku menyembahmu, Rohmu berjalan. Saat aku memujimu, Kau tetaplah di atas pujian. Kami percaya Tuhan hadir dengan dekat. Mari kita angkat pujian katakan saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau tetap di atas pujian. Sekali lagi kita angkat pujian di ayat awal. Saat aku
Terima kasih Bapak. Kami tahu pagi hari ini adalah pagi yang indah. Ada rencana yang indah Kau berikan dalam setiap kami. Terlebih dengan umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan duduk diam, merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan Kau yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan dalam bisa sertai Dia langkahku. Dia bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, dan dalam bisa sertai Dia langkahku. Dia bersamaku pelaku Kau di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan dengan iman. Tuhan Kau sempurna, kami percaya dalam rancangan, bahkan dengan karya-Mu, kami serahkan hidup. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi dari awal katakan dengan iman. Tuhan Kau sempurna dalam
Bukankah pujian yang lebih lagi akan dibandingkan hidupku di genapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kami. Jadi bukti kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Tiada tanda-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang sempurna selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sudah kami akan diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami Tuhan sesuatu pada minggu pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya yakin percaya minggu pagi hari ini saudara dalam keadaan yang baik, sehat, selalu disertai Tuhan. Amin. Beberapa minggu terakhir kita selalu mendengar Pak Gembala berkhotbah tentang rasa bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Pagi kita sudah doa, kita sudah berterima kasih, itu juga salah satu ucapan dari syukur kita, amin. Nah saudara, saya mau ajak saudara membaca di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Perikopnya saudara kasih sudah tahu tentang ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kisah yang diceritakan di dalam pembacaan Alkitab kita
cukup menarik. Diceritakan Tuhan dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk satu desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, yang ke-13, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya, kita tahu bahwa zaman itu penyakit kusta adalah satu penyakit kulit yang sukar disembuhkan dan menular. Biasanya penularannya melalui kontak fisik. Nah, hati-hati, kita juga dalam keadaan yang sama nih seperti ini. Dan pada zaman Yesus, kusta itu biasanya digambarkan sebagai satu penyakit yang kira-kira juga disebut dengan kutukan, kira-kira seperti itu. Nah, karena penyakit ini sifatnya menular, maka orang tidak boleh tinggal sama-sama. Makanya kita baca tadi ada di satu desa, kira-kira sedang diisolasi, kira-kira begitu. Mereka tinggal dikatakan dalam kampung, jauh daripada orang lain. Tapi Yesus pada saat perjalanannya menuju Yerusalem, melewati perbatasan tersebut, melewati desa tersebut. Selain diasingkan, para penderita kusta ini diharuskan juga berdiri agak jauh supaya tidak terjadi kontak fisik. Makanya disebutkan berdiri jauh dan Tuhan berteriak, minta tolong kepada Tuhan begitu. Menariknya, Yesus nggak langsung bilang, oke, kamu sembuh, bukan. Tapi yang dikatakan di sini adalah, baiklah, sekarang kamu perlihatkan dirimu kepada imam. Ayat 14 ya. Mengapa mereka harus pergi kepada imam? Imam pada zaman dahulu diibaratkan sebagai dokter, karena nggak ada dokter pada saat itu. Pekerjaan mendiagnosa orang itu sakit ternyata menjadi jatahnya atau jabatan sebagai seorang imam. Jadi imam yang bertanggung jawab untuk menilai apakah seorang yang tadi dikatakan berpenyakit kusta sudah sembuh dan boleh kembali ke lingkungannya. Ke-10 orang kusta itu mentaati perintah Tuhan. Mereka pergi dan melaporkan kesembuhan mereka. Mereka udah sembuh belum? Belum, masih perjalanan gitu kan. Tetapi langkah iman mereka itu membuktikan bahwa mereka percaya kepada Yesus dan menjadi sembuh, dikatakan menjadi tahir dalam perjalanannya. Dan di dalam cerita ini dikatakan hanya ada 1 orang yang kembali. 1 orang kembali ini dianggap orang yang tidak percaya Tuhan, dikatakan sebagai orang Samaria. Orang Samaria pada zaman itu selalu dipandang sebelah mata. Karena apa? Mereka adalah penyembah berhala. Kira-kira orang yang nggak benar gitu, atau mempunyai campuran dari ras ini dengan itu segala macam, itu dianggap orang Samaria. Atau segala sesuatu yang sifatnya negatif itu diberikan perkataannya kepada orang Samaria. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9? Gak ada yang balik yang 9. Ada pesan tersembunyi dari perkataan Yesus ini. Yesus sebetulnya mau bilang, mestinya yang 9 itu juga balik, kan mereka udah sembuh gitu kan. Nah, inilah gambaran orang. Kira-kira kalau dia sudah menghadapi segala sesuatu yang membuat dirinya senang, lupa bersyukur. Lebih mudah mana kita bersyukur, pada saat kita senang atau pada saat kita susah? Ada yang jawab senang, ada yang jawab susah. Relatif, berkaitan dengan kehidupan kita. Pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita berterima kasih, itu juga bersyukur. Tapi coba saudara bandingkan
dengan keadaan saudara, mohon maaf, menderita sakit yang kira-kira sudah mencapai final, kira-kira begitu, ada di ICU. Tetapi saudara sembuh, bersyukurnya lebih mengena yang mana? Yang tadi mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan, atau pada saat saudara disembuhkan dari sakit yang kira-kira sudah besok mungkin gak ada harapan lagi. Bersyukurnya lebih mengena yang mana nih kira-kira? Yang kedua ya, yang tadi yang kita berada dalam keadaan yang tidak enak. Jadi dua-duanya disebut bersyukur. Tuhan juga mengingatkan berkali-kali dengan pesan yang tadi kita baca dalam ayat Alkitab untuk selalu bisa bersyukur. Tapi bersyukur dalam apa? Bersyukur dalam menerima banyak hal. Bukan hanya hal yang kita anggap baik lalu kita bisa bersyukur, tetapi dalam keadaan yang tidak baik pun kita harus bisa bersyukur. Jangan-jangan kita malah seperti yang 9 orang lagi, yang seorang tadi, kita kabur karena ya sudah, gitu kan. Banyak juga kejadian di gereja, nanti saudara bisa telepon Pak Gembala, bisa diskusi, berapa banyak orang yang mengalami permasalahan pada saat ditolong, ya ditolong oleh Pak Gembala, tapi artinya bukan Pak Gembala yang tiba-tiba langsung bisa menolong sebagai orang yang super gitu, bukan. Dengan keadaan Pak Gembala berdoa kepada Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi hal yang menyenangkan bagi orang yang punya masalah, lalu orang itu keluar daripada masalah, dan berapa banyak pertanyaannya yang bisa bersyukur. Artinya kembali untuk bilang, Pak, masalah saya sudah selesai, saya berterima kasih dan segala macam. Boleh dikatakan yang saya pernah tahu mungkin hanya 10%, yang 90%-nya kemana? Sama dengan cerita tadi. Nah, jadi kata bersyukur ini suatu hal yang kalau kita renungkan dengan baik, kita bisa mengerti ini adalah pelajaran dari Tuhan buat kita. Gak semua orang bisa menerima, gak semua orang bisa mengaplikasikannya. Kata bersyukur sendiri, kalau nanti sudah baca di literatur, di sini saya mengutip, ditulis sebanyak 59 kali. Sedangkan kata syukur itu sendiri dalam Alkitab ditulis 126 kali. Nanti saudara cek betul enggaknya. Karena ada juga beberapa orang yang mengatakan bukan 59 tapi cuma 48 kali bersyukur. Dan kata syukurnya bukan 126 tapi 149. Nah, itu PR buat saudara, supaya kalau saudara baca Alkitab saudara tandain tuh kalimatnya. Nanti siapa tahu kita bisa diskusi ya. Kata syukur atau bersyukur menjadi bahan pembicaraan yang menarik, khususnya saat kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Sudah 1,5 tahun lebih nggak keluar-keluar kita dari keadaan tersebut. Gereja juga saudara perhatiin, sudah setahun lebih kita tidak bertemu bersama-sama. Secara online seperti ini, hanya beberapa orang, 1, 2, 3, 10 orang. Kalau saudara baca beberapa artikel tentang YouTube, pemberitaan secara online itu ternyata juga tidak efektif. Mungkin di 15 menit pertama saudara masih tahan. Kalau saudara bosan, saudara pindah channel. Bandingkan dengan saudara pergi ke gereja. 15 menit saudara bosan, saudara mau keluar, malu ya kan, jadi tetap ngikutin sampai 1,5 jam, 2 jam selesai. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan Tuhan. Makanya kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa kembali bisa bersama-sama beribadah. Pak Gembala juga sering diskusi gimana caranya ya kita bisa bikin, apakah jaraknya nanti bangku diatur sedemikian seperti itu. Nah, kita terus berusaha. Nanti tunggu informasi dari Pak Gembala. Rasa-rasanya sih dia kepingin untuk membuka ibadah lagi, tapi masih jadi rahasia. Ntar kita tunggu pemberitahuan dari Pak Gembala. Nah, saudara, kita belajar tentang
kalimat bersyukur lagi. Melalui pengajaran kepada jemaat yang di Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentu tidak mudah bagi kita untuk bisa bersyukur dan menjalani apa yang diperintahkan Rasul Paulus. Masa pandemi mengubah gaya hidup kita semua. Mau nggak mau, suka nggak suka, sebagai anak Tuhan kita harus bisa bersyukur. Makanya kita diajari kalimat bersyukur. Saudara dalam keadaan hari ini sehat, nanti malam saudara pasti tidur capek karena saudara sudah menjalani hari-hari ini. Pada saat sebelum tidur, itulah waktu yang tepat untuk kita bisa mengucapkan syukur kita. Bagaimana caranya? Renungkan. Pagi kita bangun dalam keadaan yang sehat. Siang kita bisa ketemu dengan seluruh anggota keluarga juga keadaan yang sehat. Siang lagi mungkin sore, saudara bisa meeting secara Zoom, online dengan teman-teman saudara. Saudara bisa lihat juga mereka semua juga sehat. Malam saudara masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu juga dalam keadaan yang sehat. Sebelum tidur patut kita untuk bisa mensyukuri hal tersebut, karena itulah hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur juga harus bisa menjadi gaya hidup bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak hal, banyak yang bisa kita lakukan untuk kita bisa selalu bersyukur. Mengapa kita harus bisa bersyukur dalam segala hal? Saya mau bagikan ada 3 hal yang bisa kita jadikan alasan sebagai anak Tuhan untuk bisa selalu bersyukur. Bersyukur ternyata membuat kita melihat karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, bersyukur memampukan kita untuk bisa menjalani hidup dengan kualitas iman kita. Yang ketiga, bersyukur menjadikan kita tetap aktif di dalam menjalani hidup ini, apapun situasi, apapun keadaannya. Ucapan syukur yang bagaimana? Ucapan syukur yang harus diberikan, dikeluarkan dari dalam hati. Mulut kita memang sebagai alat untuk bisa menyampaikan, tetapi mulut kita juga belum tentu berkata sesuai dengan yang ada dalam hati kita. Hati kita, pikiran kita, semua bisa diatur oleh akal dan pikiran kita. Tapi Tuhan ingin kita bisa mengucap syukur sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau hati kita bisa mengucap syukur, itulah ucapan syukur yang original, ucapan syukur yang asli. Semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki, semakin banyak hal yang akan kita miliki untuk bisa kita syukuri. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita bersyukur? Yang pasti karena kita mendapatkan kasih Tuhan yang baik kepada kita. Itu udah pasti. Lalu mengapa banyak orang ternyata masih susah untuk bersyukur? Bisa jadi karena mereka tidak dekat dengan Tuhannya. Jadi Tuhan ya kayak itu Tuhan gitu kan. Tapi dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Jadi dia bisa agak susah untuk bersyukur. Apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang bisa kita merasakan kebaikan daripada Tuhan setiap hari? Kalau saudara ternyata dalam keadaan posisi yang seperti itu, nah, saudara harus perbaiki dari hal itu dulu, sehingga apa yang kita syukuri buat kita pribadi, untuk orang lain bisa menyaksikan tentang hal yang kita syukuri, semua bisa menjadi pemicu, bisa menjadi booster buat kita untuk menjalani hari-hari berikutnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa. Mazmur 42 ayat 12,
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Tuhan adalah sumber rasa syukur kita. Kita bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Dia selalu mengerti kita, dia selalu mendengar kita, dan dia selalu menghibur kita. Kalau kita kurang atau dalam kelemahan tubuh, Tuhan pasti akan selalu memberikan kita vitamin, booster, supaya kita bisa menjalani hidup kita lagi. Banyak dari kita yang mungkin sudah merasa khawatir, gelisah, tertekan. Tapi tadi ayat Mazmur tadi mengatakan bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada segala masalah kita. Jadi kita harus lihat kepada Dia. Dia menolong kita, kita mensyukuri atas apa yang diperbuatnya bagi kita. Berikutnya, bersyukur atas apa yang kita miliki. Banyak orang belum bisa bersyukur secara penuh karena dia fokus untuk hal yang belum ia capai, yang belum ia miliki. Ini wajar, karena selagi manusia mendapatkan level tertentu, dia akan selalu mencari level yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya. Jadi kita kadang terjebak dengan kalimat rumput tetangga lebih hijau gitu ya, kira-kira begitu. Kalau misalnya kita dalam keadaan tersebut, kita kadang-kadang sulit untuk bisa menghitung berkat yang daripada Tuhan. Kita diberikan rumah, katakanlah tadi nggak ada rumputnya, harus juga bersyukur. Karena apa? Ya kita punya tempat tinggal gitu kan. Kita melihat ke kanan, ke kiri, oh ternyata ada rumputnya. Kita berusaha ingin seperti itu. Nah, kita harus berusaha lagi, benar, tapi harus mensyukuri dengan apa yang ada. Kan Tuhan juga nggak memberikan kepada kita berlebih-lebihan. Dia memberikan kita dengan dasar rasa cukup, semua yang cukup gitu. Malah kadang-kadang ada yang diplesetin, oh iya saya mau hidup pas-pasan, betul. Pas saya butuh ini ada, pas saya butuh itu ada gitu ya. Nah itu kalau kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, kita nggak akan bisa mengucap syukur. Berikutnya kita bersyukur atas lingkungan kita, atas komunitas kita. Kita berada dalam komunitas yang baik, kita berada dalam lingkungan yang baik. Setiap hari teman-teman kita berdoa buat kita, kita juga berdoa buat mereka. Ini adalah satu komunitas yang menguntungkan, di mana kita bisa saling mengingatkan, kita bisa bilang, setidaknya kalau saudara punya grup WA saudara, pasti akan berkata setiap pagi, puji Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Apa yang kita jalani semua, ini memang adalah kenyataan hidupnya. Kita bersyukur untuk komunitas kita. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan adalah hal pertama yang harus dimiliki. Ini harus sekedar lebih daripada kita hanya datang seminggu sekali ke gereja, atau kita hanya sekedar 1 kali, 2 kali, 3 kali mendengarkan channel-channel tertentu dalam link yang saudara dapatkan. Berikutnya, kita harus bisa mencatat hal-hal apa yang membuat kita bersyukur. Saudara mulai dengan keadaan satu hari ini, bahwa saudara bisa mencatat 3 hal penting yang patut Anda bisa tuliskan waktu kita mengucap syukur. Gak gampang. Gak semua orang bisa untuk bisa mengucap syukur. Kita punya komunitas rohani, betul. Saatnya kita bisa melihat bahwa apa yang mereka sampaikan kepada kita
itu hanya bisa dikatakan Tuhanlah yang membuat kita, memaksa kita untuk bisa mengakui sehingga kita bisa bersyukur. Ada satu ilustrasi bahwa seikat sapu lidi lebih susah dipatahkan daripada sebatang lidi, kira-kira begitu. Jadi kalau saudara punya komunitas di mana orang-orang ini selalu mengajarkan, mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur, itulah yang harus kita lakukan. Saudara sendiri bisa mengucap syukur, puji Tuhan, amin. Tapi kalau saudara dalam komunitas yang baik, 2-3 orang berkumpul, bahkan lebih, semuanya bisa mengucap syukur, saya percaya kita akan bisa lebih lagi mensyukuri atas hal bersyukur tersebut. Jadi 2 kali, 3 kali lipat dari kata syukur itu sendiri. Apabila kita masih bingung, kita masih belum bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara bisa bergabung dengan grup yang ada di gereja kita. Supaya apa? Kita selalu mengadakan doa, ucapan syukur. Kita selalu bisa memberikan satu pemahaman yang baik bagaimana kita bersyukur. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Amin. Komisi boleh maju ke depan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dialah yang baik. Dengan hati bersyukur caranya, dengan hati bersuka saka, terlihatlah betapa baiknya Tuhan darinya kehidupannya. Ada bersorak-sorai, ada bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari kita angkat kepala. Bapak kami ucap syukur untuk minggu pagi yang indah ini Tuhan. Ajari kami lagi Tuhan untuk bisa lebih bersyukur apa yang kita miliki Tuhan Yesus. Kami percaya dengan keadaan ini kami semua boleh diberkati Tuhan, boleh dapatkan penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk hamba-Mu Panario, dimanapun dia menyampaikan firman, Tuhan yang memberikan kekuatan buat dia sehingga apa yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat dimanapun berada, berikan kesehatan yang baik, berikan perlindungan pernyataan buat mereka sehingga apa yang dilakukan semuanya berkenan untuk Tuhan.
berdoa juga untuk rencana pembukaan gereja kembali. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik, sehingga kami boleh bertemu muka satu dengan yang lain. Tuhan selalu menyaksikan atas kebaikan pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau menerima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Selamat hari Minggu, selamat akhir pekan, bahkan jaga kesehatan. Kita bertemu kembali minggu depan memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati.